Ya. Izin Pak, perkenalkan nama saya Roni Panggabean. Di sini saya akan membuat sebuah brosur media penyuluhan menggunakan pupuk organik cair, menggunakan bongkol pisang. Di sini saya sudah membuat contoh brosurnya yang akan kita buat. Pertama, kita menggunakan grip tool untuk membuat kolom. Kita tarik dari dalam kertas dengan lalu kita buat ukuran yaitu 29,7 dan 21 cm. Lalu kita tekan P agar dia pas di tengah. Lalu di sini kita akan warnai kolomnya menggunakan smart filter dengan menggunakan iron dengan niru brosur yang sudah kita buat. Di sini kita sudah membuat warna pada kolom, lalu kita duplikat dengan cara kita blok. Lalu kita klik kiri, kita tarik ke samping, kita tekan shift, dan kita klik kanan. Kita klik kiri, kita tekan shift, dan klik kanan. Kita blok dah. Lalu sesudah kita duplikat, di sini kita akan membuat persegi panjang menggunakan rectangle tool. Lalu kita warnain. Lalu kita tekan Ctrl I. Lalu kita pilih gambar yang sudah kita sediakan tadi. Kita perkecil. Kita klik kanan. Lalu kita tekan power clip inside. Lalu kita masukkan gambar ke dalam. Lalu kita lihat lagi sebagai contoh. Di sini ada gambar pisang. Di sini kita menggunakan ellipse tool untuk membuat lingkaran dengan cara menggunakan kontrol. Lalu kita buat lingkaran. Lalu kita masukkan ke dalam gambar. Di sini kita akan warnai warna putih supaya dia nampak gambarnya. Kita masukkan, kita perkecil, kita paskan di dalam lingkaran. Lalu kita tekan shift dan C untuk dia pas di tengah. Lalu di sini ada gambar pisang. Kita tekan Ctrl I. Kita masukkan, kita perkecil dulu gambar. Lalu kita klik kanan, kita tekan power clip inside. Lalu kita masukkan gambar ke dalam. Lalu kita klik kanan, kita edit power clip. Kita masukkan lagi, kita perkecil. Lalu kalau kira-kira sudah pas, kita klik kanan, lalu kita klik finishing editing. Oke. Lalu gambar pisang pun sudah masuk ke dalam gambar.
Di sini kita akan buat ukuran, yaitu menggunakan non, supaya tidak ada garis-garis. Oke. Lalu di sini juga ada kita buat contoh gambar pisang juga. Kita buat dulu persegi menggunakan rectangle, lalu kita buat di kolom, lalu kita warnain, lalu kita tekan Ctrl I, lalu kita pilih gambar yang udah kita siapkan. Lalu kita masukkan, kita perkecil dulu ya. Lalu kita klik kanan, kita klik power clip inside, sama seperti tadi, kita masukkan gambar. Lalu kita editing, kita edit, lalu kita perbesar sesuai dengan garis. Lalu kira-kira sudah pas, kita finishing. Oke. Di sini juga ada juga kita buat gambar. Oke. Di sini sudah kita kolom pertama sudah selesai kita buat gambarnya. Sekarang tinggal kita membuat kalimat-kalimatnya. Yang pertama kita copy kalimatnya, lalu kita tarik tas saja ke dalam. Lalu kita tekan shift sambil mengatur. Kalau kira-kira sudah pas, lalu kita buat seperti itu juga di kalimat selanjutnya. Di sini saya sengaja membuat contoh terlebih dahulu dikarenakan durasi yang lumayan lama kalau kita buat dari awal. Dan kita agak bingung dalam mengatur sketsanya. Lalu di sini kita tekan Ctrl I, lalu kita pilih gambar, lalu kita masukkan gambar pada kolom dengan menggunakan rectangle tool. Kita buat persegi, lalu kita warnain, lalu kita tekan klik kanan, power clip inside, lalu kita masukkan gambar, lalu kita edit, kita besarkan sesuai dengan garis. Lalu kita finishing. Enggak, ulangi ini, ulangi ya. Gak usah pakai itu lagi, gak usah pakai rating deh, coba. Kontrol ini, sini saya akan mengambil gambar yang ulangi kata apa? Bisa aja deh. Oke. Lalu kita lanjut ke kolom yang kedua. Di sini kita pindahkan kalimatnya dengan cara mengcopy. Kita geser ke kanan, lalu kita tekan shift, lalu kita klik kanan. Begitu juga selanjutnya. Di sini kita gunakan rectangle untuk membuat persegi. Kita buat pada kolom, lalu kita warnain. Lalu di sini kita menggunakan Shape Tool.
Lalu kalimatnya kita copy ke kolom kedua. Oke. Sama seperti itu juga di kolom yang kedua, kita copy kalimatnya. Di sini kita menggunakan rectangle tool, kita buat persegi pada kolom, sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Kita warnain, lalu kita Ctrl I, lalu kita pilih gambar. Ini. Lalu di sini kita besarkan dulu. Lalu kita klik kanan, kita buat power clip inside. Lalu kita masukkan gambar. Lalu kita klik kanan, kita edit. Kalau kira-kira sudah pas, kita klik kanan lagi lalu kita finishing. Lalu di sini kita juga akan membuat gambar pohon pisang. Kita menggunakan menggunakan elips buat lingkaran. Lalu kita tekan Ctrl I. Lalu kita warnain. Lalu kita atur sambil menekan shift. Kira-kira sudah pas. Kita tekan P supaya dia pas di tengah. Di sini kita tekan Ctrl I untuk mengambil gambar yang sudah kita siapkan. Sini kita pilih, lalu kita import. Kita klik kanan lagi, kita tekan power clip inside. Lalu kita masukkan gambar, lalu kita edit, kita perbesar. Kira-kira sudah pas, kita finishing. Kita buat ukurannya dengan non, supaya tidak ada garis-garis. Lalu di sini kalimatnya kita copy, kita masukkan ke dalam kolom. Lalu kita buat juga lagi kembali gambar itu menggunakan rectangle. Kita buat persegi di dalam kolom, lalu kita warnain, lalu kita Ctrl I, kita pilih lagi kembali gambar yang sudah kita siapkan, lalu kita import. Ini kita perbesar dulu ya, baru kita klik kanan, kita tekan power clip, kita masukkan gambar dengan ukuran non. Jadi di sini yang contoh tadi kita hapus, kita blok, lalu kita delete. Jadi sekianlah contoh pembuatan brosur media penyuluhan menggunakan Corel Draw. Sekian dan terima kasih.